Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat anak-anakku sekalian, jamaah salat tarawih yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Karena nikmat yang luar biasa Allah berikan pada kita sampai malam 17 ini kita masih diberikan kekuatan untuk senantiasa hadir di majelis salat tarawih berjamaah, dan mudah-mudahan kita terus menerus diberikan kekuatan sampai akhir nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang hadirnya menjadi penerang bagi umat sepanjang zaman. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini saya ditugasi untuk menyampaikan kultum tentang nuzulul Quran. Sebagian atau jumhur ulama berpendapat bahwa diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Diturunkannya Al-Quran secara mujmal, secara global dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan atau pada malam 17 Ramadan, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan selama kurang lebih 23 tahun, atau dalam pendapat lain 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini prosesi diturunkannya Al-Quran dari langit dunia yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang sangat panjang, 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau dimujmalkan, diglobalkan, rata-rata berpendapat 23 tahun. Sekaligus mengawal pertumbuhan umat Islam, Nuzulul Quran atau peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini menjadi sangat penting, karena kita menjadi tahu ternyata seluruh kitab-kitab suci, kitab-kitab samawi, ya, itu diturunkan pada bulan Ramadan. Saya catat suhufu Ibrahim atau lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim diturunkan pada malam tanggal 1, atau sebagian ulama berpendapat pada malam 3 Ramadan. Kemudian kitab Zaburnya Nabi Daud diturunkan kamakol, ada yang berpendapat pada tanggal 12 bulan Ramadan, malam 12 bulan Ramadan, ada yang berpendapat pada tanggal 18 bulan Ramadan. Kemudian kitab Tauratnya Nabi Musa juga diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan, malam 6 bulan Ramadan. Kemudian kitab Injilnya Nabi Isa juga diturunkan pada tanggal 12 bulan Ramadan, atau sebagian berpendapat tanggal 13 bulan Ramadan. Begitu luar biasanya Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan disebut sebagai Sayyidus Suhur, penghulunya semua bulan. Jadi 12 bulan yang ada itu penghulunya adalah bulan Ramadan. Jadi seluruh bulan dalam satu bulan itu semua kebaikan ada di bulan Ramadan. Diturunkannya kitab-kitab suci juga diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan nanti insya Allah setelah masuk tanggal 21, 23 dan seterusnya, insya Allah kita pun akan menjemput Lailatul Qadar, di mana malam itu, satu malam kalau kita beribadah itu sama atau sebanding dengan orang yang melakukan ibadah selama 83 tahun tanpa berhenti. Maka semangat, jangan sampai kendor, kita terus menerus sampai dari awal sampai akhir, jangan sampai kendor. Insya Allah dengan sholat tarawih berjamaah secara rutin, maka insya Allah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, sholat satu malam itu sebanding dengan orang yang beribadah selama 83 tahun. Ibu bapak rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk itu sendiri, wal furqan minal wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan Al-Qur'an dijadikan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka jelas di sini disebutkan di awal Syahrul Ramadan unsila fihil Qur'an. Artinya bulan Ramadan memang begitu istimewa karena bulan Ramadan bergandengan erat sekali dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, andaikan saja Allah berkehendak, ya, setiap diri kita diberikan kekuatan untuk menjadi penghafal Al-Qur'an, atau minimal di hati kita ada Al-Qur'an, maka kita pun akan menjadi mulia karena mulianya Al-Qur'an. Mungkin pernah melihat drama yang sangat terharu, mengharukan, ketika seorang ulama besar mencium tangan, bahkan mencium kaki seorang anak penghafal Al-Qur'an. Peristiwa ini mungkin disorot oleh televisi nasional. Itu artinya apa? Bahwa di dalam diri anak ini ada Al-Qur'an, sehingga anak yang polos, anak yang masih kecil, bahkan belum balik pun menjadi mulia karena ditempeli Al-Qur'an. Maka rugi sekali ketika kita tidak bisa mengambil itibar pelajaran dari ini. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki kesadaran agar Al-Qur'an juga ada di hati kita. Al-Qur'an ada di kerongkongan kita. Di dalam hadis dikatakan, innalladzi laisa lahu min jawfihi sya'un minal Qur'an al baitil kharib. Innalladzi, sesungguhnya orang yang di kerongkongannya fi jawfihi syai'un minal Qur'an, di dalam kerongkongannya, atau jawf itu sendiri diartikan kerongkongan atau diartikan sebagai perut, ya, lubang antara mulut dengan sampai perut ini. Kalau orang tidak ada di dalam kerongkongan ini, lubang antara mulut sampai perut ini, tidak ada Al-Qur'an, maka kal baitil kharib, dia disebut sebagai rumah, atau diibaratkan seperti rumah yang kosong, rumah kosong yang tidak berpenghuni. Kalau rumah kosong tidak berpenghuni, maka akan dihuni oleh bangsa halus, ya. Ada jin, ada setan, ada gentayangan dan lain sebagainya. Maka perlu kita mewaspadai dari hadis ini bahwa jangan sampai jauh kita, rongkongan antara mulut sampai perut ini tidak ada Al-Qur'an. Ustadz, kalau saya tidak bisa menghafal Al-Qur'an, bagaimana? Baca Al-Qur'an. Kalau saya tidak bisa membaca Al-Qur'an, bagaimana? Zikirkan ayat-ayat atau surat-surat pendek yang dihafal. Jangan sampai lepas. Misalnya hanya bisa qul ya ayyuhal kafirun, baca itu terus-menerus. Qul huwallahu ahad, baca itu terus-menerus, sehingga kerongkongan kita, jauh kita ini tidak pernah lepas dari Al-Qur'an. Agar apa? Agar tidak dihuni oleh penghuni lain. Jadi, kalau dijadikan tempat untuk berlindungnya penghuni lain di alam gaib, maka boleh jadi kita kita sangat emosional, kita sangat temperamental, ya. Maka ibu bapak rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Jadi orang zalim itu kalau mendengar Al-Qur'an yang membenci, maka bagi mereka adalah kerugian. Tapi orang-orang yang tidak beriman, misalnya orang-orang tidak beriman pada Al-Qur'an, orang-orang tidak mau mengimani Islam sebagai agama, tetapi tidak membenci Al-Qur'an, mereka tetap mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an itu sendiri. Ini terbukti ada sebuah klinik, ya, ada sebuah klinik di Florida, mungkin juga pernah saya sampaikan, di mana Al-Qur'an didengarkan atau diperdengarkan kepada orang-orang yang sakit, dan tidak kemudian didiversifikasi, kemudian tidak dibeda-bedakan lagi antara orang yang Islam dan orang yang tidak Islam, semuanya diperdengarkan. Hasil penelitian memberikan sebuah gambaran yang luar biasa bahwa memperdengarkan bacaan Al-Qur'an, baik yang tahu bahasa Arab maupun yang tidak tahu bahasa Arab, dapat merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Yang pertama, fisiologis yang sangat besar, artinya
dari sisi badani manusia yang terdiri dari roh, ya, dari jasad, itu langsung bereaksi secara positif dengan diperdengarkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada penurunan depresi dan kesedihan yang luar biasa. Yang tadinya depresi, ketakutan, yang tadinya sedih luar biasa, maka menjadi menurun pelan tapi pasti menjadi menurun, depresinya hilang, kesedihannya hilang. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa. Dan yang keempat, menangkal dari berbagai macam penyakit. Nah, ini yang luar biasa, karena ini sudah scientific, artinya diteliti secara ilmiah bahwa memperdengarkan Al-Quran atau kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu sangat signifikan untuk menangkal berbagai macam penyakit. Ibu bapak rahimakumullah, boleh jadi orang-orang yang mudah sakit karena jarangnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka mulai sekarang sebagai momentum peringatan nuzulul Quran, ayo di rumah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan dijaharkan, disuarakan lebih lantang sehingga telinga kita mendengarkan, kemudian direspon di otak, masuk ke hati, dan kemudian secara fisiologis akan berpengaruh pada tingkat emosi kita, tingkat kecerdasan kita, tingkat ketenangan jiwa kita. Ibu bapak rahimakumullah, mudah-mudahan meskipun hanya 10 menit, mohon maaf sejak kultum 7 menit, karena memang ini tidak setiap malam ada kultum, maka saya diminta untuk menyampaikan hal penting berkaitan dengan nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa besar ini. Karena kalau orang mendengarkan cerita hebat itu biasa, tetapi mendengarkan cerita hebat kemudian terinspirasi dengan cerita hebat itu, kemudian mengamalkan dari cerita besar itu, maka insya Allah dia adalah orang yang luar biasa, bahkan menjadi orang yang pilihan. Sebagai penutup, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau orang masih mau belajar Al-Quran, kemudian yang sudah bisa membaca Al-Quran mengajarkan kepada orang lain, maka dia dikelompokkan menjadi al-khiyarah atau manusia-manusia pilihan. Luar biasa, manusia-manusia pilihan ini yang berkata bukan teori, yang berkata bukan seorang ahli motivasi, tapi yang berkata adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asdaqul qailin, dia adalah orang yang berbicara dengan kebenaran, orang yang paling benar dalam pembicaraannya. Maka percayalah bahwa kalau kita ingin menjadi kelompok al-khiyarah, kelompok pilihan, pilih yang salah satu atau keduanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mau mengajarkan pada orang lain. Sekecil apapun pengetahuan kita tentang Al-Quran, ketika melihat ada orang lain belum bisa membaca Al-Quran, ajarkan mereka dengan ikhlas. Maka kita sudah masuk dua golongan ini, kelompok al-khiyarah, kelompok pilihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.